Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wa tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan ila masayikhina fi jami'i tariqatil mu'tabarati wa khususan ila jami'in nasi hadil qaryah wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwajina wa dhurriyyatina wa ahli baitina kulluhum ajma'in rahimakumullah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basiran wa nadhira li futuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fi qaryati hadza Kabupaten Kebumen, Kecamatan Ungaran, pundi Bu? Setunggal mawon. Puasan. Uparan. Ya wis kuwi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Habisrah li sadri wa yassir li amri wa ahsan yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Sadaqallahul adzim. Amma ba'd. Para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, bapak-bapak pejabat sipil maupun ABRI, wabil khusus para masayih ingkang boten saged kula sebut satu persatu, kulluhum ajmain. Bapak Ibu rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah, pagi hari ini kita panjatkan ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pada kesempatan malam pagi hari ini Allah masih mentakdirkan kita untuk bertemu dan bermuajah dalam rangka khol para masyayikh fi tariqatil 79 Naqbandiyah, Wasakbandiyah, dan insyaallah 78 niki kula nderekake Thariqah Satoriyah yang ada di wilayah Ngawi dulu. Kula niki Thariqah iki bukane kula selingkuh, mboten nggih, mboten. Cuma materi pada kesempatan siang hari ini adalah Miftahul Ubudiyah Lillahi Ta'ala. Niki materi. Sebab Allah sampun dawuh, sampun pirsa, sampun nyanjangi, sampun ngendikaake dateng sampean kalih kula dalam hal masalah bertemu Allah.
Saya yakin saudara-saudara saya yang sudah tergabung di dalam thariqah mesti mempunyai keinginan untuk lekas usul dateng Gusti. Nggih napa mboten? Ning dikut Al-Kahfi ayat 110. Disitulah Allah memberikan cara bagaimana jenengan saged lekas liqo dateng Allah. Niki Quran senes koran nggih. Quran inda dinil Islam ing mungguh wong Islam iki hukum ditaruh yang paling atas, setelah itu as-sunnah, setelah itu ijma' qiyas. Niki Allah dawuh ning Quran. Urusan kita sebagai umat percaya atau tidak, jikalau sudah percaya mau melaksanakan atau tidak, urusan saya hanyalah menyampaikan risalah Allah yang pernah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liqa'a rabbih, niki khusus untuk seluruh umat manusia, khusus untuk seluruh thariqah, pengikut thariqah. Tapi kalau kita di dalam surah Al-Ankabut ayat 5 lebih khusus lagi, yang baru masuk di dalam thariqah atau kunci apa yang harus kita lakukan dengan maksud lil ubudiyati lillah. Jenengan surah Al-Isra ayat 72, barang siapa saat hidup di dunia kurung belum liqo, padahal kita sudah dikasih akses. Sing sapa wonge ning ngalam dunya iki atine dereng liqo dateng Allah, hati kita, mata roh kita pada Gusti pun. Sampeyan kecoki, amen tulis, ngeten iki amen tulis. Surat napa wau? Al-Isra. Muhit, bahasa muhit ngelimputi itu bukan berarti Allah butuh tempat, mboten. Bahasa dohir, bahasa batin, bahasa awal, bahasa akhir itu buat kita sebagai hamba, tapi buat Allah tidak. Miturut ayat itu Allah iku ya ning awal ya ning akhir, ning dohir ya ning batin. Rasakan kehadiran Allah di dalam diri kita, Pak. Setiap kahanan apapun, keadaan apapun, gak cukup gitu kita itu hanya mengucapkan ismudat namanya saja, mboten cukup. Makanya di dalam hikam dijelaskan tentang masalah dzikir ini ada 3, su'aul basyirah, wa ainul basyirah, wa haqqul basyirah. Su'aul basyirah itu adalah prakteknya jenengan ketika ibadah murni atau tidak, ketika jenengan solo berzikir siri, hati sampai telenge hatiku sampai buka aksesnya, buka harus merasakan siapa yang menggerakkan sampai bisa berzikir, siapa yang menggerakkan sampai bisa solo. Hati sampean harus ada tali hubungan khusus langsung datang Allah di situ. Wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi. Al-Maidah ayat 27.
Tali khusus ini harus sampai pegang, Pak. Ini kunci nih. Wasilah itu diartikan bisa jalan, bisa tali. Dalam surat Ali Imran juga Allah katakan 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Tali ini Allah sampai pegang. Mana tali ini yang dimaksud? Wahuwa adzikru. Inilah dzikir. Pun sampean kecoki. Niki kunci pertama, jenengan bisa lekas wusul datang Allah. Harus sadar ketika jenengan suluk, hati sampean iki nyadari merasakan kehadiran Allah baik di luar dan di dalam diri jenengan, sehingga jenengan iki bisa suluk disuluk dening Gusti. Pun niku kunci. Nikilah maksudnya fal ya'mal amalan sholihan, laku sing bagus secara ruhaniyah. Nek jasmaniyah mau ya salat, ya zakat, ya poso, ya haji dan apapun itu. Pun satu. Niki syaratnya. Kunci niki sampean pegang. Nanti kalau tidak usul nang Mojokerto tabu ono niki jaminan. Karena Allah sudah berjanji di dalam surah Al-Ankabut ayat 5 tadi saya katakan, barang siapa dalam hatinya ada keinginan untuk mendekat bertemu terhadapku, kata Allah, aku berjanji dalam waktu yang sudah aku tentukan pertemuan itu terjadi. Alhamdulillah. Niki janjine Allah. Kula cuman menyampaikan risalah Allah aja. Pahit Pak memang. Abah kula piyambak kali anake mboten dijelasno ngeten kok. Isyarat. Kula nanti tempeling bapak kula, ngerti tempeling nggih? Gara-gara kula niki digengken madosi. Cung, le, ger. Tondo kewusulan pada Allah iku kalau kamu sudah bertemu susuane angin. Mumet Pak kula. Kalau susuane burung wonten, lha ngoten nggih. Susuane angin. Ternyata suatu saat Allah menterjadikan waktu kemarau ini, Pak. Saya itu di rumah waktu kecil itu angon sapi. Ngertos angon sapi? Oke. Zaman segitu itu larang sandang, larang pangan. Jadi kula ngingu sapi ini wong sing sugih mengke nek manak parudang anake. Ngaten. Niku pangon namanya di sana. Loh, di tengah ladang itu ada lesus. Tahu lesus? Angin mutar-mutar gitu. Terus angin itu membawa godong-godongan. Loh, ini saya sudah ketemu susuane angin. Habis pangon sekitar jam 4 sore. Bah, alhamdulillah pun kepanggih susuane angin. Sing ya apa li? Ngoten. Yang bagaimana? Lesus. Abah boten sanjang, kula langsung dijotos. Teng bathuk kula niki. Ya Allah. Ternyata senes itu. Pundi Pak yang dimaksud itu? Fi kulli mukawwanat iku ing dalem saben-saben makhluk khafiyun utawi ada sesuatu yang samar, maksudnya ai khayun tegese urip. Iki bahasa sifat tak sebutnya urip ngoten mawon. Wa huwa wujudullah, itulah wujudnya Allah. Ditegasno laisa kamislihi syai'un. Lah bisane jenengan kali kula saged ditarik Allah untuk ke makom musyahadah itu, makom ihsan, makom makrifat, jenengan kali kula kedah gugah telenge ati. Niki dikire tauhide saking
kalimat tauhid la ilaha illa anta. Mengapa harus anta? Karena anta itu sudah dekat. Akhirnya hati sampai kemana-mana terasa selalu dilihat oleh Allah. Fa ilam takun, kalau kau belum bisa melihat wujudnya Allah, maka kau harus merasa selalu dilihat oleh Allah. Ini berarti Allah terasa dekat sudah, karena anta. Pertama Allah, kedua huwa, ketiga anta. Niki di dalam surah Al-Anbiya 87 mengkisahkan ceritanya Nabi Yunus. Napa Nabi Yunus kok dilebokno Allah ning perute ikan, iku menunjukkan jenengan niki dikengken mursid Solo Kholwat. Di dalam perut ikan beliau nggak pernah ketemu istri, ketemu anak, ketemu uang, ketemu apapun, mboten. Jenengan nek kholwat Pak, kholwat masuk di dalam kamar, ojo nggawa mirong dus. Kadang-kadang nggawa rokok rong pres. Alasane tidak merokokan gedene 40 dina. 40 wengi mboten medal dugi kamar. Engko nek luwe ya apa? Niku lak pertanyaan-pertanyaan nakal ngoten nggih. Pak, kula tangklet. Tiang sari, tiang tidur, mikir mangan mboten? Mboten. Kurang lama beliau Ashabul Kahfi, berapa ratus tahun beliau itu tidur. 350 tahun wakilah. Muni ku ora luwe iku. Lah wong kita belum siap-siap misak dus rokok. Bila perlu anggota dapur itu dimasukkan Pak kamar, kompori sembarang. Katanya alasannya jaga-jaga. Pak, jangan gitu. Wa aslim lahu. Udah. Kalau jenengan memang betul-betul di dalam hati ingin betul-betul mendekat dan bertemu Allah sisa hidup kita, udah, jangan berpikiran, jangan terpengaruh dengan nafsu yang masuk di dalam akal kita. Lah nanti kalau belum sampai 40 hari terus lapar bagaimana? Pak, saya kan katakan, mumpun dipikir kuwi. Wa aslim, serahkan semuanya pada Allah. Udahlah, Gusti Allah niku maha tahu. Kalau jenengan perutnya lapar dengan cara apapun Allah itu bisa. Nggak harus makan. Nggak. Itu nggak harus makan. Barang siapa yang hatinya tergelincir dengan nikmatnya zikir, mohon maaf, Allah akan menyalakan nur makrifat di dalam hati jenengan. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Cahaya di atas cahaya, maksudnya nur makrifat itu hanya Allah sematkan, nyalakan di dalam hamba yang hamba kehendaki. Siapa hamba yang dikehendaki? Az-Zumar ayat 18. Allah jawab, yastami'unal alladina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanahu. Merekalah yang ketika saat mendengarkan nasihat tentang zikir di dalam hatinya hati pangrasa wau la ilaha illa anta, lalu mereka fayattabi'una ahsan, dia laksanakan. Jaminan kula nek gak sampean betul-betul wusul nang Mojokerto tapu ono sandal. Ngerti tapuki? Digebuk gitu. Pun itu pertama. Kunci kedua, bagaimana hati ini bisa lekas usul datang Allah. Miturut surat Al-Kahfi sebagai penutup, wala yusyrik
janganlah jenengan iki menyekutukan Allah. Wala yusrik, janganlah Anda ini dalam hati itu mengadakan selain adanya Allah. Bi'ibadati rabbihi ahada. Ketika jenengan suluk, ojo ngaku-ngaku dalam diri jenengan sebagai makhluk yang bisa suluk. Jangan ada di dalam hati ahada, itu kita makhluk. Ketika jenengan berzikir atau suluk atau kholwat, jangan ada di dalam hati ini muncul keyakinan kalau jenengan kali kula niki bisa suluk, bisa zikir. Jangan. Isbatkan, tetapkan semua itu bersumber dari Allah, yang Allahnya ada dalam diri jenengan. Wa nahnu aqrabu ilaihi bin hablil warid. Aku Allah lebih dekat daripada urat leher atau urat nadi. Ya urip wau lho. Bukan urip sifat lho ya. Bukan. Sesuatu yang tidak bisa kita sebut. Itulah maksudnya wujudnya Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itu lakukan yang tidak mengenal waktu dan tempat. Artinya segala hal aktivitas apapun, jaga dua kunci ini, jaga dua syarat ini, maksud saya jaga. Sebab dua cara inilah cara untuk jenengan bisa lepas hati ini dari perbudakan hawa nafsu. Inilah cara sampai kali kula saged lepas dari belenggunya nafsu. Ingat dalam surat Ibrahim ayat 3 bagaimana caranya nafsu membelenggu hati kita sehingga kita tidak bisa sampai pada Allah. Membuat fitnah 160. Mohon maaf. Jadi tidak cukup 170, dijunto 160. Jadi berlapis Pak. Asli nih kalau tuntutannya itu adalah 6 tahun, ancaman 12 tahun. Tapi didok oleh Pak Hakim 3 tahun. Asli sumber persoalannya itu karena saya menyampaikan dinut tauhid ini. Nggak ada masalah. Itu proses kami yang harus kami lalui. Ternyata di penjara itu penak Pak. Ayo. Luas tuh. Dari sisi mana saya mengatakan penak? Mboten ngingoni bojo. Mboten ngingoni anak. Isok ninggalno pergaulan yang bersifat negatif. Nggih Pak Polisi nggih? 1, 2. Ora usah kerja yo mangan. Daharan 1 hari 1 malam 3 kali. Belum lagi dapat besukan. Terakhir yang paling enak turu dijaga. Tidur dijaga. Pernah sampai ada satpam di rumah sampean? Enggak pernah. Kalau saya ada di penjara, Masya Allah Pak, 24 jam sipir itu bawa senjata Joko. Saking muliane awak dewi dijogo Pak. Itu satu sisi persepsi saya. Mungkin dari persepsi orang lain stres Pak. Pernah terjadi satu kamar saya gantung diri, stres. Kena kasus double sing dibuka iku mek situke dinteni. Niki jenenge nek cara arek LP namanya diseplit. Kena split. Lugu sampean kok yo apal wong pelaku ngoten. Wun pengalaman Pak ini. Sebab ngeten, kiai nek durung nate mlebu penjara kurang sempurna. Gitu. Cek mboten cerita tok. Nek ngeten iki kan roh rasane ya apa dipen? Ya Allah Pak, kuasane Allah. Umume sa LP niku Pak nggih. Orang
kumpulan orang stres bermasalah. Ketika saat saya masukkan thoriqah atau ajaran dzikir, sir dan sirul asror, jadi tenang. Mboten mikir sing tadine piye-piye lak ngoten nggih. Kelas Mojokerto niku kelas B2. Jadi di situ ada kapasitas sekitar 250 narapidana. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Miturut surat Ar-Ra'd, jikalau kau ingin hatimu tenang, hatimu harus lepas dari belenggunya hawa nafsu. Anda ingin keluar bisa dari belenggunya hawa nafsu, 3 syarat tadi di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Dzikir ini jangan sampai jenengan sembrono. Bahkan di dalam kitab Al-Hikam beliau Syekh Ibnu Athaillah dawuh la tatruk adzikra li adami hudurika ma'allahi fihi. Dzikir iki jangan sampai jenengan tinggalkan. Li adami hudurika ma'allahi fihi, senajana walaupun dzikir sampean ini belum mencapai kehuduran, kemakrifatan bertemu Allah, jangan pernah kau tinggalkan. Tetap lakukan semampu jenengan. Waktu kerja, apa sih eleke ati iki mang berzikir Allah, Allah, Allah sambil merasakan kehadiran Allah di dalam diri kita. Akhirnya diri kita seakan-akan bisa bergerak bekerja. Kok abot aku? Durung-durung wis tak kok abot. Mboten angsal Pak, jenengan takok ini mboten angsal. Belum dijalani kok wis ngomong berat. Mohon maaf. Siapapun jenengan pernah dididik di dalam TNI Polri. Waktu pendidikan boleh bantah kepada pelatih? Salah bener sampean iku siap. Nggak boleh. Sampean iku selain siap nggak boleh. Berat atau tidak berat, ya Allah Pak, zaman tahun 70 desa saya itu kumpulan pabrik polisi, mohon maaf, SPN Polda Jawa Timur ngumpulnya itu, pendidikannya itu ada di Mojokerto, Kecamatan Bangsal, Desa Sumber Tebu. Kulo kepala desanya sampai sekarang, mohon maaf, kulo mboten nate dijatah, Gus, ana wong siji loro masuk prioritas, mboten pernah. Tapi memang prosedur, siapa yang mau masuk harus mengikuti protapnya. Loh, di situ tahun 70 Pak, mboten enten polisi sing kados sak mangke dijalankan dilakokni ya. Nak ndukure napa jenenge jalan mboten tenggot. Kula emot tahun 70. Hek kali niki lho got melampahi ngoten. Sakniki wis enak Pak polisi sakniki. Mlakune nek ndukur napa jenenge sing pas pendidikan iki lho nangone radosa. Dulu tidak seperti itu. Geser ke Kecamatan Mojosari 503, sana ada, waduh pendidikannya ya apa? Sampeyan roh ngerayap. Ngerayap niku mboten nangone tanah ngeten ning got. Nek adik bantah dijejeki kali pelatih. Dulu Pak, dulu. Pendidikan Sparta yang seperti itu justru akan memunculkan jiwa yang kuat. Saat niki berhubung munculnya undang-undang KDRT, ayo waniyo guru njotos nang murid kepingin mlebu aman. Wong tua ngajar nang anak kepingin mlebu. Anak dulu Pak, mohon maaf, nek disuruh minggat nggak berani. Bicara sama orang tua nggak berani natap wajahnya, diem. Anak sekarang nggak disuruh minggat sendiri. Apalagi minta sesuatu nggak dilayani.
ingin sana menghadapkan menginginkan anaknya itu gak direstui, minggat, bingung jenengan sebagai orang tua gitu. Itulah perbedaan zaman dulu dengan zaman sekarang. Bes. Dengan cara jenengan terus menerus berzikir itulah maka Allah akan melepaskan cancangi belenggune nafsu. Yang asalnya jenengan kalih kula niki bercinta seneng terhadap kehidupan dunia, maka Allah lepaskan sedikit demi sedikit akan senang hati sampean darul akhirah. Kehidupan di akhirat. Kehidupan akhirat iku ya sakniki niki, Pak. Sing sapa wonge bisa ngintip lan nginceng mendengke alam akhirat di dunia ini, maka seketika keindahan alam dunia itu akan sirna. Sinten itu? Ya orang-orang yang hatinya sudah terbiasa berzikir dateng Gusti. Zikir bahasa Arab, Jawa ne eling, secara lugat, secara istilah hati sampean sadar dan menyadari, merasakan bahwasanya kita makhluk semuanya itu sifatnya la haula wala quwata, ora iso apa-apa, iso apa-apa sebab diopo-opokno Gusti. Pun titik. Sadari ati teng mriku, itulah sejatine eling atau zikir. Di dalam syarah kitab Qalbun Musyrikun niku berkata, barang siapa yang hatinya terus menerus berzikir pada Allah, maka Allah akan menyalakan nur makrifat dalam hatinya. Kalau di dalam hikam, sing sapa wonge atine terus berzikir pada Allah, maka Allah akan mengutus warid masuk di dalam jagate hati yang tujuannya untuk melepaskan ruh dari belenggunya hawa atau mengusir penjajah ruhaniyah yaitu nafsu itu, diusir teko jagate hati, Pak, keluar. Akhirnya ketika penghalang ruh dengan Allah itu sudah tidak ada, maka nyatalah wujudnya Allah di dalam ainul basiroh jenengan, alias jenengan wis ditaruh Allah di makom ihsan. Inilah makom makrifat. Laksana gini, Pak, nafsu itu laksana gini, ini penghalang. Iki nek ngalangi meripat kula, saya nggak akan pernah bisa melihat wujud jenengan sedaya, alias gelap yang terjadi. Lah, nafsu memakai kesenangan kehidupan dunia inilah yang disodorkan pada hati kita. Lewat apa? Wa zuyyina lin-nasi hubbus syahwah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Garwa, anak atau lari ya, mriki anak itu lari nggih, lari dunya brana. Semua kesebut hubus syahwah. Ini kalau sudah masuk di dalam jagat hati, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Inilah yang menjadikan lalainya hati kita pada Allah. Ini sebagai penutup. Kalau dalam hikam itu dikatakan juga, kalau kita itu dirantai Pak Polisi nok nggone cagak, mereka ini tidak akan bisa pergi. Cara istilah saya, apabila saya di Mojokerto tadi dirantai, dicagak sana Mojokerto, enggak mungkin saya akan bisa sampai ke Kebumen, enggak mungkin. Logikanya ngoten. Ruhaniyah sampai kali kula Solo dzikir yang bagaimanapun, kalau Allah tidak melepaskan rantainya nafsu dalam hati kita, enggak akan pernah sampai kapanpun tidak akan bisa wusul datang Allah. Wusul apa? Ketemu. Boten saged.
Lah jalannya untuk bisa Allah lepaskan itu jenengan kedah sering-sering berzikir. Yang kedua, jangan pernah dalam hati ini ada selain Allah dalam konteks apapun. Contoh ngomong kipas angin, logika mesti gara sebab teko kipas angin asalnya ongkep jadi tidak lah ngoten nggih, asalnya sumu terus enggak sumu, berarti sampai mandangi nanggone kipas. Aku tanya, kipas angin makhluk napa kholik? Makhluk nggih? Oke. Angin makhluk napa kholik? Terus siapa di dalamnya itu yang kami sebut sebagai khayun atau sesuatu yang halus? Itulah Allah. Apakah hati ini bisa masuk di situ? Inilah yang kumaksud, Pak. Kalau jenengan sudah bisa masuk di wilayah musyahadah pada Allah, maka mohon maaf, hati sampai imannya sudah ihsan. Bagaimana Rasulullah ketika saat menerjemahkan ihsan, ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril, anta budallaha ka'annaka lahu taroh, ketika kau beribadah, ketika kau beraktivitas apapun, hatimu seakan-akan sudah bisa melihat wujudnya Allah. Ini sampai harus raih sebelum untuk membuka dari alam musyahadah atau gedong yang terkunci itu. Pun ngoten mawon, kita masuk pada season berikutnya adalah tanya jawab. Duren cangkokan, leren rokokan. Ngoten. Wau kan nonton pantun gitu. Kalau nggih melok pantun. Dan jenengan rokokan monggo silakan, ngaji ngeten iki santai mawon. Ngoten. Perlune ati menata diri, memahami. Ngoten. Monggo menawi wonten sing tanglet nyuwun Pak Operator menyediakan mic datang jamaah. Diawali Bapak dulu 3 orang, nanti Ibu 3 orang kalau ada. Monggo. Ingkang badhe tanglet saged maju mboten napa-napa. Assalamualaikum Gus. Iki sasampunipun kula mirengaken saha kanca-kanca tentang bagaimana kita untuk bisa bertemu Allah. Ingkang kula tangledaken wau wonten nyinggung wa fi hadi a'ma wa fil akhirati a'ma. Sing kula tangledaken sepindah, ketika di dunia itu buta, maka wa fil akhirati a'ma, maka di akhirat itu lebih buta. Satu, pertanyaannya, dengan adanya ruh yang kembali pada alam barzah, kan wonten syair ngeten, saben malam Jumat ahli kubur nggih. Sing kula tangledaken, lah ruh yang buta di akhirat, apakah juga setiap malam Jumat bisa tilik omah? Gitu ya, mungkin jenengan setuju? Oke? Iya. Sing nomor kali kaitane kali kulir ruhu min amri rabbi, sing kula takletaken ketika ruh dalam alam musyahadah wonten pengendikane Allah, alastu bi rabbikum, jawabe ruh qalu bala syahid. Nah, sing kula tangledaken ketika ruh dalam musyahadah dijanji dening Allah, apakah ruh dalam masih bentuk satu, atau ruh ketika dipanggil akan dimasukkan kepada jasad-jasad si janin?
Terus sing nomor 3 iki wonten 3 malih tesi. Tenang mawon. Niki tunggal guru ke 11. Santri Pak Khosin kula ki nderek nate ngaji kali Pak Khosin ringin aku. Sing nomor 3 wau langsung kaitane kali dzikrul sirul asrar mau nggih Gus nggih. La ilaha illa anta niku wau nggih. Lah, tapi nyuwun penjelasan karena ini semua insyaallah masih pemula semua seperti saya. Di antara zikir la ilaha illallah, terus zikir la ilaha illa huwa, ya. Yang terakhir tadi sudah la ilaha illa anta. Terus untuk zikir la ilaha illallah itu kedudukannya bagaimana? Terus zikir la ilaha illa huwa atau zikir Allah itu kedudukannya bagaimana? So, tadi disinggung kalau zikir sirul asr sudah tidak menyebut nama, sudah tidak menyebut apa Gus tadi ya? Ya itulah nanti semua diterangkan. Ya hanya itu Gus, nanti mohon maaf sebenarnya dan jawabannya matur suwun kesemanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, 3 pertanyaan yang sudah kami catat. Pertama, ketika saat ruh itu Allah masukkan di dalam alam musyahadah, itu ada diterangkan di dalam surah Al-Anfal, Al-A'raf, mohon maaf, 172. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Melihat jawaban ini memakai jamak qalu, itu berarti tidak roh satu saja. Langan nggih, berarti banyak. Apakah di situ pertanyaannya yang kedua tadi, apakah ruh itu ma'a jasadihi au ruhun faqat? Hanya ruhnya saja. Pak, miturut ayat itu terjadi sebelum ruh iku wanafahtu ditiupkan Allah di jasad. Itulah yang kami sebut sebagai Nur Muhammad, wiji kang terjadi di dalam hidup. Niki penjabarane sok wangel ngelu barang nih, ngeten ya penjabarane Nur Muhammad itu. Kita makhluk, sandang sifat kita itu Adam, leres nggih? Sifat kita makhluk itu Adam, lawannya wujud. Lah, yang wujud, yang mempunyai sifat wujud hanyalah Allah. Ini juga diterangkan berbagai ayat, bahwasanya kita asalnya itu tidak ada, diadakan oleh yang ada, ditiadakan oleh yang ada, dibangkitkan oleh yang ada. Asalnya kita mati, dihidupkan, dimatikan, dibangkitkan atau dihidupkan kembali. Niki prosesnya Nur Muhammad. Jenengan akan tahu hakikatnya Nur Muhammad itu nek jenengan ini sudah masuk di dalam ketiadaan yang ada. Bayi ngunggus ngaji ambek peyan ngoten. Mboten napa-napa. Kula bingung. Kula pernah dipisui Mbah Yai Khozin kok. Dipisui tenan. Memang kula sian iku senengane tangklet, Pak.
Tapi tangklet kula dasare mboten ngerti. Sehingga cara dadi orang sekarang saya tidak menyalahkan jenengan takok wong kula biyen nggih kritis takokan nek gak paham. Makanya tetap saya kasih waktu untuk bertanya. Nggih, apakah saya Tuhanmu? Betulkah kau hanya bercinta padaku, menghambakan diri hanya padaku, menyembah hanya padaku? Qalu arwah min jam'i ruh, itu jawab nggih syahidna, siap. Bahasa tur kula sing wonten TNI Polri, siap. Aboto ya apa nek tugas tetep siap. Nyuwun sewu ibu-ibu sing sabar nek dadi garwane Pak TNI kali Pak Polri estu gelek ditinggali. Estu perintah saat ini berangkat. Ya Allah, sabar Bu nggih, sabar. Nanti ada momen-momen sendirilah untuk keluarga. Dan itu sudah resiko. Jenengan kali kula dihadapkan Allah dua takdir, qobdi dan basti, susah dan senang, harus siap. Artinya siap di dalam hati mboten ganjel Pak. Son dalem nandur apa pari, sing nyukulna sapa? Allah. Terus sing nguwahna sapa? Berbuah Allah. Ketika sudah padi sudah menguning, satu hari mau saya panen, malamnya habis dimakan tikus. Son, siapa yang memakan padimu? Meneng Pak. Mau jawab tikus iku salah, mau jawab Allah, mosok Allah makan Pak. Disinilah Pak ganjel apa gak ning ati. Akhirnya saya hitung-hitungan, rugi waktu, rugi tenaga, biaya, wis ning ati ganjel. Potongan hati saya ini berarti potongan hati yang masih jauh pada Allah. Katanya siap, saya perintahkan ke sana ke sini siap, tapi kok hatimu seperti itu? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Coba sih, napas yang kuberikan dengan cuma-cuma 10 menit kata kasih. Gimana jenengan? Mati nggih? Oke, kalau tidak saya tarik napas itu, saya suruh untuk membayar uang, mohon maaf, rupiah berapapun, saged sampai ganti napas 10 menit? Gak bisa. Ngoten niku sering ati lali kalau itu yang memberikan Allah. Itu salah satu tanda kalau hati kita masih jauh pada Allah. Makanya tidak sesuai dengan jawaban kita, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Gak sesuai Pak. Anda ingin sesuai, maka dzikir tadi, kembali ke dzikir yang sudah jenengan terima, jalankan. Dengan begitulah nanti jenengan akan sedikit demi sedikit ketika saat Allah menghadapkan musibah atau ujian yang gak enak, hatimu akan menjadi hati yang tentram. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Apakah kalau ruh sudah dimusyahadah itu biruhin faqat au ma'a jasadihi, iku suka-suka Allah. Sama dengan pertanyaan gini, ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, apakah itu biruhin faqat
ataukah ma'a jasadihi? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan ma'a jasadihi, sak jasate. Ada yang biruhin fakot, hanya ruhnya saja. Tergantung jenengan derek pundi. Sing jelas Pak, dua-duanya enggak salah. Contoh, jenengan pingin meninggalkan dunia ini, naik ke pesawat, mumbul medit, nanti gambarin dunia hilang. Nggak percaya? Buktikan. Sampai nangani bandara, naik pesawat ke Jakarta atau kemana, silakan. Nanti pesawat itu pada titik yang ditentukan, wujudin dunia ora ketok. Ya sampai numpak helikopter ngoten mawon nggih, isih ketok. Niku maksude Nabi Yunus mengapa dimasukkan perut ikan? Supaya meninggalkan seluruh urusan dunia. Jenengan diperintahkan kholwat, orang usah suwe-suwe Pak. Kholwat di dalam olehnya meninggalkan seluruh kegiatan dunia ini cukup 40 dino 40 wengi. Ora iso 40 dino wengi. Selikur dino ora iso selikur dino 7 dino, ora iso 7 dino 3 dino 3 wengi, ora iso 3 dino 3 wengi sedina seweng. Nek ora iso blas mati wis. Allah itu biqadril imkan, enggak memaksa, tapi kita oleh karena wabtaghi fima atakallah darul akhirah, sangat penting. Hubungan ruh langsung datang Allah yang harus jenengan jaga, maka luangkanlah waktu jenengan. Aku yakin jenengan kerja dalam 1 minggu ada waktu yang libur, ngoten nggih. Gunakan. Jangan digunakan hati berhambur-hamburan, jangan. Tapi yo pamito nang istri, nang suami, anak. Pa, ma, Papa mau masuk kamar kholwat. Ojo dijak omong. Pamit. Biar nggak salah paham. Sebab kalau sampean tidak pamit, nanti salah paham. Papa kok gak keluar-keluar? Berhubung kemarin itu ada masalah sedikit, metotok. Tahu metotok? Ngambek. Pagi sampai sore kok nggak keluar, mau ndodok gak berani. Sang istri anak curiga Pak, didodok tetap mboten jawab, pintu didorong ya nggak bisa. Akhirnya timbul macam-macam, nggak bunuh diri ya, lah gitu nggih. Akhirnya nyeluk Pak RT Pak, gak cukup Pak RT, Pak RW. Gak cukup Pak RW, Pak Kadus, sampai kepala desa diajak, takutnya ini bunuh diri. Didodok, dipanggil yo gak jawab, takutnya itu tadi bunuh diri. Akhirnya manggil Pak polisi. Ternyata duduk kholwat. Loh gini loh, salah paham. Tujuannya bagus, tapi kalau tidak bilang terlebih dulu akhirnya jadi fitnah. Paham nggih? Tetap saapi-api kaya apa jenengan berzikir. Bilang dulu sama orang dekat kita biar tidak salah faham. Jadi jenengan masuk di dalam kamar itu sudah tinggalkan urusan akses duniawi. Cukup 1 hari 1 malam dalam 1 minggu. Kalau jenengan sempat. Wis kalau tidak sempat belas Pak nyun sewu, wis saumur mawon. Biar jenengan tahu bagaimana rasa sing wonten dodo niki ketika saat terus marek nang Allah itu piye. Jenengan biar tahu. Urusan dunia memang penting, tapi lebih penting Anda harus menaruh urusan akhirat atau urusan hubungan hati sampai pada Allah.
Hubungan terhadap manusia itu penting. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau tinggalkan, jagalah hubungan antara sesama manusia yang kita sebut hablum minan nas, tapi taruhlah hablum minallah, hubungan hati sampai langsung pada Allah di atas segala-galanya. Tondo kalau sampai di musyahadah adalah la yarauna li anfusihim syai'an. Urusan sak jasate atau tidak itu urusan Allah. Sebab wong majedub itu ada dua, jadab itu ada dua. Pertama khos, kedua khawasul khawas. Khos iki jenengan berarti wangsul kundur nang Allah itu sak jasati. Akhire wong liya ngarani jenengan iki ngene. Tahu ngene? Dijak omong gak iso wong jadab. Tidak hanya hatinya Allah lalaikan terhadap dunia, akal pun juga ditarik Allah. Iki khos. Yang kedua khawasul khawas. Hati ditarik Allah urusan dunia, lalai semuanya, yang ada hanyalah Allah, tapi akal tidak. Iki khawasul khawas. Tergantung Gusti Allah nanti milih yang mana terhadap jenengan. Iku hak Allah, bukan hak kita. Hak kita cukup kita terus berzikir. Hak petani tidak harus untuk selalu mengharapkan, mohon maaf, angen-angen buah jagung yang ketika dia tanam. Jangan, Pak Tani cukup menjaga ketika saat pupuk, ketika saat banyoni. Jangan habis menanam langsung ditinggal. Diseneni Pak Prabowo sampeyanku. Sekarang ditekankanlah yang namanya pertahanan pangan. Saya sebagai kepala desa yang paling bawah pemerintahan, saya diletakkan di Umarok di situ oleh Allah. Saya mengikuti 20% anggaran anggaran didik dialokasikan terhadap hal itu. Pulih aku eling zamane Nabi Yusuf. Ketika saat di penjara dipanggil oleh raja, disuruh untuk mengartikan impen. Impennya apa? Ada sapi lemu-lemu 7 dimakan sapi kuru-kuru 7. Berarti kita akan menghadapi masa 7 masa peceklik, Pak. Peceklik. Tahu peceklik nggih? Lah, sampean ingat tahun-tahun 70 itu larang sandang, larang pangan. Akhirnya apa? Biar nggak ketemu keceklik, maka seluruh negeri Mesir saat itu diperintahkan raja atas dasar perintah dari Nabi Yusuf untuk menanam gandum sebanyak-banyaknya. Istilah 1 tahun dapat 1 ton, ini harus mendapatkan 7 ton. Dengan begitu masyarakat tidak kelaparan. Sekarang Pak, lahan hijau, tanah yang bersertifikat letter hijau tinggal sedikit, Pak. Ditanami perumahan, ditanami pabrik dan lain sebagainya. Ini ditekankan oleh pemerintah pusat untuk pertahanan pangan ini. Tergantung, tidak harus lewat pertanian. Bagaimana masyarakat ekonominya itu, persenjangannya itu saged menutupi 7 masa tadi. Endingnya itu insya Allah ada di situlah. Masyarakat biar tidak menghadapi masa kelaparan. Jadi la yarawna li anfusihim syai'an, tandanya kalau jenengan ini ruh sudah ditarik Allah di maqam musyahadah atau dikatakan wusul. Kita nggak berbicara tentang masalah sak jasate apa ndak. Iku suka-suka Allah. Tandane mau ngeten. Anda di dalam hati sudah tidak memandang selain Allah itu wujud. Anda di dalam hati sudah tidak mempunyai iman, iktikad, keyakinan apa yang muncul dalam diri Anda itu dari Anda. Enggak. Yusyahiduna annal fa'ilahu wallahu ta'ala, justru dalam hati jenengan bergemuruh
munculnya segala hal apa dari diri Anda atau dari orang lain itu semata-mata dari Allah. Yang ketiga, tatmainul qulub, ati sampen iku mesti tentrem, siap walaupun takdir enak gak enak itu Allah datangkan. Pun niki tandanya seperti itu. Lalu kedudukan di dalam zikir dalam Al-Qur'an Allah sampun jelasake dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Udkhulu fisilmi kafah ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu di dalam agama Islam kafah halih sampurno. Keadaan Islam jenengan kedah sempurna. Sempurnane Islam syariat thariqat hakikat makrifat. Kalimat tauhid la ilaha illallah niki muncul dzikir disebut dzikir jahar. La ilaha illa huwa niki muncule dzikir disebut dzikir sirri. La ilaha illa anta niki muncule dzikir disebut sirul asrar. La ilaha illa ana ini muncule dzikir disebut dzikir fanaul dzikir. Itulah makom ma'rifat. Pertanyaannya, apakah Rasulullah dulu menyampaikan itu? Sebab kitab-kitab yang kita cari belum menemukan. Gak usah ning kitab ijma, langsung Quran surat Al-Anbiya ayat 25 buka teng mriku. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad, aku tidak akan pernah mengutus utusan sebelummu termasuk dirimu kecuali mengemban wahyu iki harus menyampaikan la ilaha illa ana. Niki Pak, antanya mana? 87. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kedudukan dzikir itu ada di kalimat tauhid masing-masing. Makanya jenengan sing SD ya harus naik tingkat ke SMP, SMP SMA, SMA mahasiswa akan meraih S1, S2, S3. Mestinya gitu. Tergantung kita. Mau nggak diajak, ngerespon nggak diajak untuk ke thariqah orang-orang syariat. Terserah mereka. Untuk mengenalkan tahapan-tahapan dzikir sampai puncak la ilaha illa ana iki. Kalau ndak mau, nyun sewu, kita semua akan mati mboten? Mati. Terus ruhannya kemana kita? Dalam keadaan gelapkah atau terangkah? Kapan kita mau berpikir seperti itu? Sementara kita sisa umur ini tinggal berapa nggak ada yang tahu. Mohon maaf, kemarin pas beat Ramadan ribuan orang di pondok saya itu ketika saat beat satu meninggal pas di situ. Saya coba ngenen-ngenen, kita nggak tahu umur. Habis beat dzikir sirul asrar langsung mati. Siapa tahu? Siapa yang bisa menjamin kalau kita besok masih hidup di dunia? Nggak ada. Lah oleh sebab itu saran saya, gunakanlah sisa umur kita untuk takarrub, mendekat, menuju dan bertemu Allah. Jalannya yaitu tadi, dzikir yang sudah dibeatkan pada kita. Udah laksanakan. Wis gak usah ngomong abot, ini berat Gus. Jangan. Coba, apa resikonya Pak TNI ketika sang komandan mengatakan perintah berat bos, ayo kepingin wani nek ngomong berat anu dan berat nggak mau. Setahu saya nggak ada yang bilang itu, semuanya siap. Jadi wis nggak mau resiko, nggak mikir resiko. Bagaimana saudara kita yang ditugaskan di Papua? Ayo
Di sana dia menyandang senjata, langsung berhadapan dengan musuh, dan musuh itu adalah warga kita sendiri. Nyawa dia taruhkan, tidak hanya istri di rumah gitu yang ditinggalkan itu, nyawa. Sebetulnya siapapun kita nggak mau Pak seperti itu, tapi kalau ini sudah perintah, bisa apa kita? Nyuwun sewu, kula duwe kakang ngean yang ada di TNI juga di Polri. Niku pesen ngeten. Anak-anakmu ya kelasne iso aja dilebokno swara. Lah ndelalah juga kula malah pingin. Loh. Anak saya tanya, "Mau?" "Siap." Tapi sik mondok Pak sakniki. Sik mondok. "Mau?" Nggih pun. Apa keputusan Allah nanti wallahu alam, saya ngikuti aja. Katanya swara, ya memang kok endi ana perkara enak gak ngliwati swara. Sama dengan zikir. Jenengan pengen wusul, swara dulu. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Harus kita mengikuti. Tenggelam timbul, tenggelam timbul, tenggelam. Enggak apa-apa, itu proses kita. Yang penting jangan berputus asa terkait hal itu. Bapak Ibu hadirin, dari pertanyaan yang nomor 3, saran saya, janganlah kau duduk manis di zikir satu dan satunya. Naiklah, ibarat jenengan sekolah, naiklah kau sampai pada titik nol. Kalau di dalam kitab hikam disebut makom jam'i, itulah makom kesempurnaan makrifat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ ada 3, musyahadatul fana, wa kamil, wa baqo. Begitu. Oke. Nggih, sampun. Ada lagi? Lanjutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pangapunten Pak Yai. Kawula niki secara pribadi nyuwun pangapunten kanthi estu kula wantun nyuwun tanglet kaliyan panjenengan. Jer kawula niki tiyang tasih fakir kalian ilmu. Kala wau kula radi tersentak pada waktu menyampaikan menawi kita gesang kodere ngantos tingkatan ikhlas, tingkatan ihsan, anta budallaha ka'anaka yara wa ilam taku yara wa innahu yaroka. Niku anggenipun kawula ibadah ketingalipun kok tasih tebih sanget saking ingkang dipun kersakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Mila saking punika nyuwun tausiah bimbingan sawetawis mbok menawi ndadosaken sedaya punika anggenipun kawula ngibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala paling boten saking tingkatan TK mandan mundak dados teng SD. Kados mungkin ngoten Pak Yai, mboten wis saksana kawula nyuwun pangertosan kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau saya jelaskan secara detail sampai besok gak selesai. Cukup ringkes mawon kalau jenengan ingin naik kelas. Khusus niki sampun duwi thariqah jenengan. Tetep geco ono dzikir pesen dari Mas Ayeh. Tapi sambungke dengan dzikir yang kula sebut la ilaha illa anta. Itu enggak diucap, tapi betul-betul dibuktikan dengan bentuk merasakan kehadiran Allah dalam diri jenengan. Udah, ikuti aja nanti di situ bagaimana Allah memperjalankan. Dalam kesimpulan, jikalau dzikir sirul asor itu mudah didorong lewat dzikir sir, mengapa itu tidak kau laksanakan? Sebab di dalam thariqah ada sistem namanya wukuf qalbi. Sebetulnya yaitu diamo dulu hatimu untuk meniadakan selain Allah, lalu langsung sir iku masuk.
Itu caranya dengan praktis. Lanjut. Terus yang jaler kasih wonten. Sampun. Lho niki wonten. Embuh nggih niki. Nggih mbuh. Bobo kepanggih. Nggih. Niki tengaring innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Tafsiran teng mriku aikulu Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Niku tengaring tafsir Jalalain. Ingkang dados pertanyaan teng mriku kon innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah beserta malaikat membacakan bersolawat kepada Nabi. Terus yang saya tanyakan dengan dengan tamsil apa atau bagaimana Allah itu sendiri membaca selawat. Terus yang kedua, terus bagaimana cara kita membangkitkan, karena ada kan laulaka ma khalaqtul ngalam, kan begitu ya. Allah tidak andai kata tidak karena kamu Muhammad maka saya tidak jadikan ngalam. Terus kita sebagai umat Nabi Muhammad ya, bagaimana cara membangkitkan diri Nur Muhammad itu dari kita sebagai umat Muhammad. Matur nuwun ngapunten Gus. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. As-sholawatu jam'u minas sholah. As-sholah ay ad-du'a, ad-du'a ay liqa'illah. Iki nek kula proses. Sholawat itu jamak dari as-sholah. Hafidu ala sholawati was-sholatil wusta. Tergantung kita memaknai as-sholawah itu dari sisi mana. Sisi muhakamah syariahkah atau sisi mutasabihah hakikatkah? Niku sami-sami lerse. Sama. As-sholah ay ad-du'a. Dimaknani as-sholah iki doa apa tah menghadap. Sakersa jenengan ud'uni astajib lakum. Di situ ada syarat yang disembunyikan. Sebelum astajib muncul, di situ ada syarat yang disembunyikan. Jikalau kau betul-betul menghadapku, mintanya padaku, berarti kudu ketemu dulu. Istilah sampean iku minta buah-buahan terhadap tetangga pepaya, karena yang punya pepaya itu tetangga jenengan, aturannya harus ketemu yang mempunyai pepaya dulu. Yang mempunyai maksud dan tujuan hasil itu Allah, kita terlebih dulu wajib bertemu Allah terlebih, baru di situ minta. Jangan minta lalu kita itu belum menemui yang memiliki barang. Kita ngambil barangnya, tapi satu sisi yang terpenting tidak kita indahkan apa? Bertemu kepada yang memiliki barang. Jangan bilang dulu. Kalau nggak bilang itu dinamakan maling atau pasale pinten? Ayo, ono pasale niku. Ahli hukum. Masih Pak Polisi, tidak semua Pak Polisi, ada bagiannya sendiri. Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan, sholawati Allah nang Kanjeng Nabi ku bagaimana? Sebab innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Pun ngeten. Niki nek kula terjemahkan dari kacamata syar'i mboten ketemu. Ketemune
tadi adalah sholawat yang kita baca setiap saat dan waktu itu. Ada yang sallallahu ala Muhammad, yang wasallim. Ada yang lainnya bentuk yang monggo. Tapi apakah Allah itu membacanya seperti apa yang kita baca ini? Biar ketemu dan klop. As-sholah itu tadi saya maknani ijabah. Sehingga mengapa Rasulullah itu ada sifatnya 4? Sidik, fatonah, tablek, aman. Ada 4 ini, ada kaitannya. Bentuk Allah memilih Muhammad ibnu Abdillah sebagai utusan yang terakhir, Nabiullah yang akhir, la nabiyya ba'da, itu bentuk sholawat Allah. Berarti apa artinya as-sholah? Rahmat, pertolongan. Diucapkan? Enggak. Makanya pun di tafsir muhakamah yang menjelaskan tentang mboten wonten. Sampai pingin panggih, sampai harus tenggelam di dalam Al-Qur'anul Qadim. Tafsirnya namanya Mutasabihah, baru ketemu. Ternyata itu rahmat Allah. Sholawatnya Allah, rahmatnya Allah. Makanya apa? Sholawat itu secara syar'i identik dengan syafaah. Ngoten nggih. Maca sholawat sing akeh ben dapat syafaat dari Kanjeng Nabi. Gak salah syariati. Ning hakikate Kanjeng Nabi iku makhluk, dititipi Allah syafaat, berarti rahmat yang memiliki adalah Allah, dititipno Kanjeng Nabi untuk umat. Bentuk Allah menitipkan syafaat terhadap Kanjeng Nabi, itulah bentuk sholawati bentuk sholawati Allah terhadap Kanjeng Nabi. Dereng saged ketemu nek iki sampean sawang sarana kacamata syariat mboten ketemu. Lah malaikat bagaimana? Di situ bukan Allah aja, juga malaikat. Innallaha wa malaikatahu. Lah niki itulah Pak, beliau dipilih oleh Allah sebagai alat wasilah wahyu itu, rahmat itu disampaikan terhadap Nabi Muhammad. Bentuknya dia itu menyampaikan terhadap Muhammad, itu bentuk sholawati beliau terhadap Kanjeng Nabi. 1. Nomor 2, bagaimana cara membangkitkan Nur Muhammad dari diri kita? Apa sih Nur Muhammad? Wiji kang dumadi sak lebeti urip, wiji sing ana mani niku lho Pak, Nur Muhammad. Ring sing ngoten. Dulu nggak berani menyampaikan. Ada lagi wiji yang di dalam, mohon maaf, di dalam nutfah orang laki-laki itu kan ada nutfah mani. Di dalam mani itu ada sel itulah Nur Muhammad. Sebab jikalau tidak ada sel, secara logis ibu tidak bisa untuk hamil. Semua tumbuh-tumbuhan kalau nggak ada Nur Muhammad nggak akan muncul tumbuh-tumbuhan. Makanya kalau tidak ada Nur Muhammad, dunia dan seisinya tidak ada. Inilah pengertian terhadap Nur Muhammad. Bagaimana kita membangkitkan di situ? Cuman satu, wis ta dikira. Balik-balik dalane dikira. Mekaten. Nggih. Ibu ada pertanyaan? Cukup Bu nggih? Pun setengah setunggal, mengke waktune kula piyambak ben mboten nial-nial. Pun monggo ayo ditutup acara pada siang hari ini. Semoga apa ilmu yang Allah berikan terhadap kita pada hari ini estu menjadi ilmu ingkang manfaah barokah fid dini wad dunya wal akhirah.
sehingga Allah juga mentakdirkan jenengan mengamalkan kanthi kewusulan lekas datang Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya fattahu ya alim, iftah lana bifutuhil arifin, iftah lana bifutuhil arifin, wa ila auladina wa azwazina wa talamidana wa dzurriyyatina ila yaumiddin. Ya Allah, yassir lana fi kulli umurina fid dunya wal akhirah wa ilaihim. Allahumma nawwir qulubana ya Allah binuri hidayatika wa ma'rifatika fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitu tadi uraian dari Gus Mukhlason Rosyid. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menjadikan tambahan pengetahuan bagi kita, yang akhirnya apa yang kita lakukan, utamanya dalam masalah ibadah kita, menjadi sempurna. Demikian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.